selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Markus 9 ayat 30 sampai 50 dengan tema perspektif dan motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Selama ratusan tahun, orang-orang Yahudi memiliki konsep yang salah tentang Mesias. Mereka berpikir bahwa Mesias akan muncul dari keturunan raja dan akan membebaskan mereka secara politik. Konsep yang salah ini tertanam juga di pikiran para murid Yesus. Para murid tidak mampu melihat Yesus dari segi ilahi. Yesus menjelaskan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Hal ini merupakan pemberitahuan Yesus yang kedua kalinya tentang penderitaan yang akan dialaminya kelak. Para murid sulit menerima pengajaran bahwa Yesus sebagai Mesias harus menderita dan mati di tangan manusia. Mereka juga memiliki konsep yang salah tentang kerajaan sorga. Hal ini terlihat ketika mereka mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Para murid belum mengerti tujuan atau motivasi mereka dalam mengikut Yesus. Mereka terjebak dalam pola pikir duniawi. Mereka mengejar kedudukan dan kehormatan. Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa dalam mengikut Dia, mereka harus mau melayani. Sebab Yesus sendiri datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan dilayani. Dan dalam melayani harus memiliki kerendahan hati. Yesus mengambil seorang anak sebagai analogi untuk mengajarkan para murid tentang kerendahan hati. Yesus berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Yesus menggunakan seorang anak kecil sebagai analogi untuk menunjukkan bahwa kuasa dan kekuatan tidak berlaku dalam kerajaan Allah. Sebab yang dikehendaki Allah adalah ketaatan. Yesus menjadikan anak-anak kecil sebagai teladan, sebab mereka dianggap tidak mempunyai kekuasaan dan kebijaksanaan. Anak kecil pada umumnya memiliki sikap yang polos dan taat. Bukan kekuasaan dan kebijaksanaan yang membuat seseorang masuk ke dalam kerajaan. Sebaliknya, yang dituntut adalah iman dan sikap rendah hati. Pada ayat 38 sampai 41 menjelaskan bahwa Yohanes menunjukkan sikap yang kurang baik dengan mengatakan bahwa bukan pengikut kita. Pada ayat yang ke-38, para murid berpikir, mengapa seseorang yang bukan bagian dari para murid dapat mengusir setan? Dalam peristiwa sebelumnya, para murid Yesus telah gagal dalam mengusir setan dari seorang anak yang bisu. Terlihat dalam Markus 9 ayat 28. Hal itu terjadi karena mereka kurang percaya. Yesus mengatakan agar mereka jangan mencegah orang tersebut. Karena orang tersebut percaya kepada Yesus dan percaya dengan kuasa nama Yesus. Yesus juga mengajarkan para muridnya agar tidak menyesatkan orang lain, karena mereka akan menerima ganjaran yang keras, yaitu hukuman mati. Batu kilangan yang diikatkan pada leher kemudian dibuang ke dalam laut melambangkan hukuman mati. Sebagai pengikut Yesus harus berusaha semaksimal mungkin. Semua hal yang membuat seorang pengikut Yesus tidak maksimal harus ditanggalkan. Yesus berbicara tentang pengorbanan diri semaksimal mungkin dengan melepaskan apa yang seharusnya dilepas daripada hal-hal tersebut akan membuat mereka kehilangan segalanya. Yesus juga berkata bahwa setiap orang harus mempunyai garam dalam dirinya. Artinya bahwa sebagai seorang pengikut Yesus harus dapat menjaga kemurnian diri dan memberi rasa. Kata digarami dengan api merupakan nasihat agar para pengikut Yesus menjaga kemurnian diri mereka. Sedangkan kata mempunyai garam dalam dirimu adalah nasihat supaya mereka semua menciptakan suasana damai dalam kehidupan bersama.
Kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengenal Yesus dari segi ilahi. Kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk melaksanakan kehendak Bapa yang mengutusnya dan untuk memberikan kepada kita jaminan hidup kekal. Sebagai pengikut Yesus, kita harus mempunyai motivasi yang benar. Mengikut Yesus berarti melayani dengan kerendahan hati dan hidup dalam ketaatan. Mengikut Yesus juga harus dapat menjaga kemurnian diri kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebab Yesus datang ke dunia adalah karena Dia taat akan kehendak Bapa. Maka kita pun juga harus hidup dalam ketaatan kepada Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.